Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya mau ajak teman-teman semua ke kebun di samping rumah. Sekarang saya mau cari-cari dulu buah pare karena di pagar ini ada pohon pare yang menjalar. Setelah lama memandang, dilihat-lihat, akhirnya saya melihat ada satu buahnya. Langsung aja saya petik. Lanjut saya lihat-lihat lagi, ternyata di bawah juga ada. Tapi nggak kelihatan karena banyak semak belukar. Lanjut kita cari lagi, ternyata di balik tiang ini juga ada. Dari tadi saya menatap-natap, mencari-cari, ternyata dia sembunyi di sini. Tapi dimanapun dia bersembunyi, tidak akan bisa lolos dari saya. Karena saya mengincar setiap hari. Setelah dapat 3, ini saya lihat ada putihnya masih kecil dan kayaknya udah nggak ada. Sekarang kita lanjut ke belakang rumah. Di sini saya melihat ada beberapa kacang panjang. Tadinya saya tidak berniat untuk panen, tapi setelah saya pikir-pikir daripada bekicot duluan, akhirnya saya panen aja. Karena beberapa hari lalu saat saya ingin cari sayuran di belakang rumah, kacang panjang saya itu ada beberapa yang habis dimakan sama bekicot, apa sih pokoknya intinya dengan binatang-binatang itu. Pastinya teman-teman yang ada kebun di belakang rumah, di samping rumah atau di mana saja, mereka sudah tahu siapa yang suka maling sayuran atau buah-buahannya. Saya mau pamer sebentar, di sini itu buahnya masih banyak. Ini dia, tapi masih kecil-kecil. Lanjut, di sebelah sini juga ada yang udah bisa dipanen. Tadi sebelum saya rekam, saya itu udah lihat yang satu ini. Terus ada beberapa binatang di kacang panjangnya, tapi saya udah usir ya. Sayangnya saya nggak rekam. Tapi kalau saya rekam kayaknya juga nggak penting-penting amat. Lanjut ya ke pohon pare. Di sini saya lihat ada beberapa putik buah pare. Jadi saya ambil satu untuk direbus. Oh ya, sekedar info, kebun saya di belakang rumah ini udah nggak kerawat, udah nggak keurus, udah nggak pernah saya rapi-rapiin, saya bersih-bersihin. Jadi di sini udah seperti semak belukar. Jika teman-teman bertanya kenapa saya udah nggak mau rawat, udah nggak mau urus, karena di sini itu hujan setiap hari. Jadi saya itu takut ada pacat. Di belakang rumah saya kalau musim hujan pacat itu banyak ya. Jadi saya nggak mau ke belakang rumah kalau untuk cabut-cabut rumput. Tapi kalau untuk panen-panen saya mau. Ini dia hasil panen kita hari ini. Ada kacang panjang, ada pare, juga ada cabai. Tapi di sini cabenya nggak usah dianggap ya. Ini kacang panjangnya ada yang bolong-bolong karena udah ada yang digigit ulet. Ulet apa sih ulet? Ulat. Sekarang lanjut saya mau masak dulu karena video panen-panennya terlalu singkat. Jadi saya mau masak-masak dulu agar durasinya sedikit bertambah. Sekarang saya mau iris-iris cabai merah dulu. Setelah mengiris cabainya selesai, saya mau lanjut iris-iris bawang merah. Sambil iris-iris perbawangan, di sini saya mau sedikit bercerita agar yang nonton tidak ngantuk atau bosan. Jadi ceritanya saya itu suka sekali menonton channel YouTube Kakak Sri di sini. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang suka nonton channel YouTube Kakak Sri di sini. Jadi ceritanya waktu itu mereka buat konten belanja kebutuhan bulanan. Belanjanya perlengkapan persabunan. Karena Kakak Sri itu kalau belanja beli kemasan-kemasan yang besar. Lalu saya komen kalau saya sukanya belanja persabunan itu yang saset. Menurut saya yang sasetan itu lebih murah dan lebih hemat. Tapi ada yang komen katanya kalau kemasan besar itu jauh lebih murah daripada yang saset. Ceritanya kita potong dulu. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan hari ini. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan jahe. Tapi jahenya nggak terlalu banyak. Sekarang lanjut saya mau panasin minyak karena saya mau goreng ikan dulu. Hari ini saya masaknya sedikit berbeda karena saya itu ingin membuat masakan seperti yang dibuat oleh channel YouTube-nya Kakak Sri di sini. Tetapi bahan-bahan yang saya gunakan tidak lengkap. Hanya saja karena saya suka menonton channel YouTube-nya Kakak Sri, jadi saya masak mengikuti cara dia. Walaupun bahan-bahannya kurang, saya masak seadanya aja. Oh iya, di sini saya mau bertanya soal belanja bulanan. Soal persabunan, menurut teman-teman mana yang lebih hemat? Yang saset atau yang ukuran besar? Karena menurut saya kan yang lebih hemat itu yang saset, tapi ada yang balas komen katanya kalau dihitung-hitung yang lebih hemat itu yang ukuran
ukuran besar. Karena ukuran besar itu isinya jauh lebih banyak daripada yang saset. Katanya sih begitu. Oh iya, kembali ke masakan saya. Tadi saya sudah tumis bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai merah. Lanjut saya masukkan 1 saset saus tiram. Seperti yang saya katakan, kalau bahan-bahan saya itu sukanya beli yang saset-sasetan, maupun itu persabunan, perkecapan, persampoan, atau apa ya, pokoknya intinya yang ada saset saya pasti belinya yang saset aja. Teman-teman kalau belanja bulanan sukanya beli yang sasetan atau yang ukuran besar. Oh iya, setelah bahan-bahannya yang saya tumis tadi sudah wangi, sudah harum, di sini saya masukkan ikannya. Lanjut kita salin karena sudah matang. Mohon maaf, saya itu tidak bisa membuat tampilannya ini lebih cantik karena saya bisanya seadanya aja. Alhamdulillah masaknya udah selesai. Ini dia pare yang tadi saya panen. Udah saya rebus dengan garam aja. Dan ini ikannya saya nggak tahu apa namanya. Yang jelas ini itu ikan tumis yang pakai saus tiram. Karena bahan-bahannya nggak lengkap, seadanya aja. Tapi alhamdulillah rasanya enak. Saya berani bilang enak karena tadi suami saya udah makan. Dan kata suami saya itu enak. Oh iya, itu kacang panjangnya saya nggak jadi masak. Mungkin saya masaknya besok pagi. Videonya masih dilanjut besok pagi. Videonya masih dilanjut ke sore harinya. Tapi ini kesalahan dalam cara pengambilan gambar. Ini terong saya udah pada tumbang-tumbang karena tadi malam anginnya kencang. Jadi saya minta suami untuk pindahin ke tanah supaya dia bisa tumbuh bagus lagi. Ternyata setelah saya intip-intip buah dan bunganya itu banyak. Tuh buahnya. Tapi lah tak terus gara-gara hujan terus. Lagi pindahkan terong yang udah tumbang kena angin. Sikit lagi dalam kan. Sebelum pindahkan ke tanah, di sini saya mau ambil buah terongnya. Walaupun buahnya belum terlalu besar, tapi saya takut nanti buahnya itu rusak karena pohonnya mau dipindahin ke tanah. Siapa tahu nanti setelah dipindah ke tanah, pohonnya malah mati. Jadi saya ambil aja semua buah-buahnya yang sudah bisa dimasak. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi ini lumayan bisa untuk sekali masak atau sekali bikin sambal. Maaf, kali ini saya buat videonya agak sedikit aneh karena saya itu lagi iseng ingin mencoba buat konten untuk Facebook. Niat hati konten ini hanya saya upload di Facebook, tapi saya kurang tahu juga. Kita lihat nanti. Di sini suami saya sudah mulai memindahkan ke tanah. Makasih teman-teman sudah menonton video saya. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye teman-teman semua. Assalamualaikum.